Halo guys, para pecinta micin garis keras. Lo pasti pernah ngalamin tragedi ini. Lo lapar malam-malam, lo beli Indomie, lo masak sendiri di rumah. Lo ngikutin instruksi dibungkusnya saklek, plek ketiplek. Mie-nya direbus 3 menit, airnya 400 cc. Bumbunya dimasukin. Hasilnya ya enak, standar. Tapi kalau lo datang ke warkop atau warmindo, lo pesen Indomie kuah telur sawi. Pas mangkoknya dateng, gila, baunya beda, kuahnya beda, rasanya jauh lebih nendang. Kenapa? Padahal mie-nya sama-sama Indomie. Apa si abang warkop pakai jampi-jampi? Apa ada bumbu rahasia yang disembunyiin? Atau ini semua cuma sugesti gara-gara mangkok ayam jagonya? Selamat datang di Baru Tahu. Dan hari ini kita bakal bedah tuntas 4 ilmu hitam yang sebenarnya sains dan psikologi. Kenapa Indomie warkop rasanya 10 kali lebih enak dari buatan rumah? Siap-siap, spoiler alert ya, ini bukan sugesti, ini fakta. Ilmu hitam nomor 1, air rebusan sakti, the micin water. Ini adalah konspirasi warkop paling legendaris. Pas lo ngerebus mie, lo pasti ngebuang air rebusan pertama kan? Kecuali lo anak kos hardcore. Si abang warkop nggak semuanya. Ini baru tahu momen pertama lo. Pas lo ngerebus mie instan, bumbu atau MSG, garam yang nempel di lapisan mie-nya itu luntur ke air rebusan pertama. Air rebusan pertama itu literally adalah kaldu micin tambahan. Nah, si abang warkop yang jenius itu tahu. Pas dia mau bikin kuah, dia nyiduk sedikit sekitar 50-100 cc air rebusan sakti yang keruh dan bermicin itu, terus dia campurin ke kuah baru, air panas termos. Hasilnya double micin. Kuah lo jadi lebih kental, lebih bertepung, dan yang pasti gurihnya nendang gila-gilaan. Lo di rumah pakai air putih bersih, kuah lo bening tapi cemen rasanya. Warkop kuahnya butek tapi berjiwa. Ilmu hitam nomor 2, teknik balik, bumbu mateng duluan. Ini baru tahu momen kedua loh, dan ini kuncinya. Gimana instruksi dibungkus? Rebus mie, tiriskan, tuang ke mangkok yang sudah berisi bumbu. Atau buat yang kuah, masukin bumbu ke air mendidih bareng mie. Salah, kata si abang warkop. Perhatiin workflow si abang. Gerakannya kayak ninja. Dia ngapain? Dia ngebuka bumbu bubuk, minyak, kecap, saus, dimasukin ke mangkok kosong. Mangkok ayam jago tentu aja. Terus, ini bagian sihirnya. Dia nyiduk air rebusan sakti yang mendidih tadi, cuma 1-2 sendok, srok, dituang ke bumbu di mangkok. Terus diaduk gila-gilaan, dikocok. Apa yang terjadi? Bumbu bubuk plus minyak plus air panas jadi pasta kental. Bumbunya dimasak di dalam mangkok. Bumbunya matang duluan. Aroma bawang di minyaknya keluar. Bumbu bubuknya larut sempurna. Baru mie-nya masuk, diaduk. Hasilnya, bumbunya nyelip ke tiap helai mie dengan sempurna. Kita di rumah nuang bumbu di atas mie yang udah basah. Hasilnya, gumpalan bumbu di mana-mana, nggak rata. Ilmu hitam nomor 3, api neraka, kompor dan tekstur. Ini baru tahu momen ketiga loh, dan ini kuncinya. Gimana lo masak di rumah? Pakai kompor gas standar, apinya manja, oren, butuh 2 menit biar air mendidih. Si abang warkop, dia pakai kompor jos atau kompor high pressure. Apinya biru dan meraung. Wush! Air 400 cc ditaruh, 15 detik kemudian udah mendidih brutal. Apa efeknya? Si mie kaget kena air mendidih gila-gilaan. Waktu masaknya jadi lebih singkat. Dia mateng tapi nggak lembek. Teksturnya jadi pas, al dente,
kenyal sempurna. Kita di rumah, mie-nya direbus pelan-pelan, nggak kaget. Ditinggal balas WA sebentar, zong, mie-nya jadi bubur, lembek. Ilmu hitam nomor 4, sihir mangkok ayam, psikologi murni. Ini ilmu terakhir tapi paling kuat. Kenapa rasanya lebih enak? Karena lo nggak masak sendiri. Fakta psikologis, makanan yang dibuatin orang lain cenderung terasa lebih enak. Kenapa? Karena lo nggak capek duluan, lo nggak kenyang duluan sama baunya pas lagi masak. Lo cuma duduk manis, main HP, tahu-tahu mangkok surga mendarat di depan lo. Ditambah lagi, 1. Atmosfer, suara ting-ting abangnya, suara TV warkop, obrolan orang, itu bumbu tambahan. 2. Mangkok ikonik, mangkok ayam jago itu ritual. Beda rasanya makan dari mangkok itu dibanding mangkok Hello Kitty di rumah. 3. Topping perfect. Dia ngasih sawi caisim yang crunchy pas direbusnya. Dan telur setengah mateng yang perfect. Lo di rumah males motong sawi. Kesimpulan, jadi Indomie Warkop itu bukan sugesti. Itu adalah paket combo gila. 1. Air rebusan, double micin. 2. Teknik bumbu pasta, bumbu matang. 3. Api neraka, tekstur al dente. 4. Psikologi, mangkok dan gak capek. Itulah The Art of Warkop. Gimana? Lo baru tahu kan?